Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Buya lagi di Why English Channel. Right? Kebetulan di sini kita akan membahas tentang materi ya, paket 1 atau bab 1 semester 1 kelas 10 berhubungan dengan invitation, right? And what is invitation? Apakah itu undangan? Apakah itu berupa sekedar hanya ajakan dan lain sebagainya? Dan ditujukan untuk siapa? Kepada siapa? Dengan cara bagaimana? Banyak sekali macam dan jenisnya. Yang namanya undangan ini. Ada yang resmi dan ada juga yang tidak resmi. Nah, beginilah adik-adik, kalau seandainya kalian nanti ingin membuat undangan, tinggal ditujukan kepada siapa. Jangan lupa ada urutannya ya. Nanti secara sekilas Buya akan berikan, yaitu sudut pandang bagaimana cara membuat undangan yang baik dan benar. Baik, sementara ini kita buat dulu keterangannya tentang invitation. Itu ditujukan, ya kan? Ditujukan untuk menyampaikan dalam berupa ucapan, dalam berupa tulisan, untuk menyampaikan pesan, ya, pesan kepada seseorang yang kita undang. Apakah kita mengajak mereka untuk bergabung? Apakah kita mengundang mereka untuk menghadiri suatu kegiatan atau suatu acara? Atau untuk mengikuti suatu program, ya, misal kata, dan juga meminta orang lain untuk ikut serta di dalam suatu kegiatan. Itulah yang disebut dengan isi daripada undangan tersebut. Nah, ingat bahwa undangan tersebut terdiri daripada dua bagian, ya, yaitu ada ciri khasnya yang sifatnya formal. Yang formal tentunya adik-adik, yaitu tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa yang di luar dari bahasa resmi, ya. Jadi yang namanya bahasa gaul, bahasa zaman sekarang yang milenial, ya, ada hubungannya dengan slang atau colloquials, itu tidak boleh dalam bahasa undangan resmi, itu tidak, kecuali kalau yang dalam bentuk biasa, ya, sekedar membuat satu undangan kecil atau berupa notes yang isinya adalah undangan, itu mungkin bisa ditujukan kepada sesama kalangan, gitu ya, yang sama-sama memahami kultur dan situasi kondisi yang ada, ya. Nah, demikian. Maka dari itu intinya undangan ini adalah ditujukan kepada, ingat, pada orang kedua atau orang ketiga. Ya, jadi umumnya ditujukan kepada orang kedua dan orang ketiga, ya. Baik, dan jangan lupa bahwa urutan daripada undangan tersebut, ya, terdiri daripada, yaitu event daripada acara tersebut apa, jam berapa, dan tempatnya di mana. Dan ingat juga bahwa tujuan daripada invitation ini adalah untuk mengundang mereka datang. Jika berhalangan, maka mereka setidak-tidaknya atau seharusnya, ya, memberikan informasi kepada kita bahwa kita bisa datang atau tidak bisa datang. Karena apa? Karena setiap undangan ada acara, dan setiap acara itu pasti ada biaya. Maka dari itu, adik-adikku yang luar biasa dan menjadi sang juara tentunya, maka ciri khas kita bahwa di akhir pada undangan tersebut itu biasanya kita letakkan RSVP. Itu singkatan diambil dari bahasa Latin. Itulah mengapa Why English Channel ini Buya buat untuk mempertegas, memperjelas, ya, kenapa bahasa Inggris, gitu ya, dan adanya bahasa Latin dan campuran bahasa. Nanti kita bisa lebih mempelajari tentang sejarahnya bahasa itu sendiri. Gak jadi masalah. Nah, sekarang kenapa RSVP? Apa singkatan dari apa ini RSVP? Singkatan dari Répondre s'il vous plaît. Itu diambil dari bahasa Prancis, adik-adik. Intinya apa? Bagi yang suka dan yang mau datang di acara tersebut, itu harus melaporkan diri atau setidak-tidaknya konfirmasi kepada yang mengundang, ya, agar mereka mengetahui bahwa Anda akan hadir atau tidak, gitu. Karena ini menyangkut masalah biayanya nanti, ya. Inilah yang disebut dengan cost, ya, yang berhubungan dengan biaya. So, jadi undangan ini juga bisa melalui telepon, bisa, ya. Apakah itu melalui surat minat atau email, kata lainnya, atau texting, ya, atau dengan menggunakan media sosmed yang lainnya seperti Line atau yaitu WhatsApp, ya, atau yang lainnya, banyak sekali. Oke, right. Dan invitation card ini harus ditulis dalam
di tengah ya. Kalau berupa resmi itu berarti ada caranya. Nanti Buya akan ilustrasikan di sebelah lembaran sebelah kanan ini. Alhamdulillah ya, itu ya terbalik ya gitu. Nih di sini. Baik. Nanti akan terlihat di sebelah kiri atau sebelah kanan yang formal sebelahnya dan yang informal nanti adanya di sebelah berikutnya, lebih dekat dari Buya ini ada di sebelah kanan, tentu layarnya ya. Baik, adik-adikku sekalian, maka kita lanjutkan lagi bagaimana sih bentuk daripada yang namanya surat undangan tersebut. Semua nanti Buya akan berikan di sana. Urutannya kalian sudah lihat bahwa dia harus singkat ya, singkat, padat dan jelas. Ingat, ditujukan untuk apa, acaranya apa, lantas kepada siapa, tentunya Mr. dan Mrs. Kalau yang resmi ya, antara lain, dan dalam bentuk singkat ya, jamnya jam berapa, tempatnya di mana, dan acaranya bisa dimulai ya. Dengan kondisi mungkin ada tema-tema lainnya, misal kata dress code-nya harus bagaimana, itu kembali lagi nanti kita akan lihat di lembaran contoh-contoh berikutnya ya. Baik adik-adikku sekalian, nah ini di tahapan yang berikutnya kita accepting dulu. Ada yang di sebelah berikutnya adalah formal situation. That's very kind of you, right? Itu yang keduanya adalah we'd like very much to bla bla bla, gitu ya. Antara lain. Bagaimana dengan informalnya? I would atau I will. Itu informal, adanya di sebelah sini ya. Sebelahnya. Bagaimana dengan berikutnya? That would be very nice ya. Jadi bedakan antara yang formal dan informal. Baik. Right, dan banyak sekali itu, tinggal kalian nanti ikuti terus ya channel Buya di mana invitation ini. Right. Bagaimana tadi berhubungan dengan accepting yang pertama. Bagaimana dengan declining? Seperti yang tadi awalnya sebelum accepting Buya sudah sebutkan, declining ada yang menolak, ada juga yang menerima. Nah sekarang bagian daripada yang menolak, yang resmi dan yang tidak resmi. Baik, I'm very sorry I don't have the time to come. I don't have the moment. Ya, itu bagian-bagian tertentu kita mendecline atau menolak kata lainnya. Bagaimana dengan yang informal? Sorry I can't. Ini simple banget ya. Bagaimana yang kedua? Right, alright. I think I can. Gitu ya. I think I can. Right. Nanti ada di bagian bawahnya. Right. Oke, bagaimana yang informal? I'd love to. Itu informal. Ya, sering sekali kalian gunakan dalam bahasa umumnya, sering sekali juga dengan menggunakan I'd love to. Ya, itu informal. Right. Dan yang formalnya I think I can. Right. I would like to, but nah ini decline. I would like to, positif, but udah pasti diikuti oleh negatif, gitu ya. Right, contradictions ini adalah bagian daripada conjunction. Nanti kita belajar khusus tentang conjunction, ya. Kita lanjutkan dulu. Baik, tadi berhubungan dengan declining yang terakhir. Nah, bagaimana dengan yang namanya language ini sendiri, ya, yang disebut formal itu tadi dari awal tidak boleh menggunakan slang kalau formal. Ya, kalau informal tidak ada masalah. Namun dengan catatan, ya, vocabularies yang digunakan itu harus disesuaikan dengan peruntukannya. Oke, right? Karena disinilah ciri-ciri contoh daripada surat undangan yang disebut formal invitation. Boleh, ya? Nah, di sebelah ini ilustrasinya untuk invitation pertama. Contoh yang kedua untuk yang informal. Contohnya invitation kedua. Seperti ini bentuknya. Oke. Right, adik-adik, itulah. Dan ingat adik-adik bahwa invitation atau apapun, letter, notes, message atau short message, ya, short message itu adalah bagian daripada functional text. Masing-masing berbeda, ya, peruntukannya dan jenisnya serta aturannya berbeda. Maka dari tahap ke tahap kita membicarakan tentang yang namanya functional text, termasuk ads. Advertisement itu juga masuk dalam kriteria functional text. Jadi banyak sekali termasuk yang namanya short notes, ya, yang termasuk yang namanya announcement, alright, information board, apapun yang bentuknya informasi, semua itu masuk dalam bentuk functional text dalam urutan bahasa Inggris. Karena wacana bahasa Inggris itu banyak sekali. Ada yang recount, ada yang narrative, ada juga yang
analytical, quotatory, ada yang discussion, ada juga yang berhubungan dengan descriptive, ya, ada yang report, ya, ada yang explanation dan lain sebagainya. Kita akan urut satu persatu sesuai dengan kebutuhannya. Baik adik-adik, ingat, jika Anda masih inginkan contoh-contoh latihan bentuk surat-surat yang lainnya, maka ikuti terus channel Why English bersama Buya. Dan jangan lupa harus selalu like, follow, and subscribe. Thank you very much. Untuk pelajaran kita di pertama ini, di bab pertama paket 1 atau bab 1 untuk kelas 10 semester 1. Selamat sore, sampai jumpa lagi dengan Buya. Hasta la vista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.